Kita lanjutin lagi jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz, Siap. kalau kita sedang tidak punya pilihan, kita masih perlu sholat istikharah atau enggak? Atau lebih baik kita sholat hajat aja deh kalau misalnya kita nggak punya pilihan apa-apa gitu. Atau kalau ketika kita bangun malam juga misalnya. Aku mau penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Habib yang dimulakan Allah, Mas Soni serta para alim ulama yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Maka subhanallah, ini yang terjadi kesalahpahaman di antara teman-teman sekalian mungkin atau jamaah sekalian. Mereka melaksanakan sholat istikharah atau ada sebahagian yang melaksanakan istikharah ketika hanya dihadapkan dengan pilihan. Padahal sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan likulli amrin, di segala urusan. Jadi kalau mereka mengatakan di segala urusan, ketika kami dihadapkan di setiap urusan kami, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami, mengajarkan kami untuk sholat 2 rakaat lalu berdoa doa istikharah. Maka kalau disebutkan di setiap urusan, enggak selalu urusan itu ada 2. Ya kan? Ya. Enggak selalu urusan itu adalah sesuatu yang membingungkan. Tidak. Kesalahan yang kedua, kadangkala banyak orang yang melakukan sholat istikharah, yakni ketika mereka bingung aja. Bingung akan pilihannya. Padahal setelah kita memilih pun kita melaksanakan istikharah. Setelah kita memilih. Kenapa? Karena kita meminta ketetapan hati oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tenang dalam menjalaninya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bisa saja menjadi penghalangnya ketika itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat masyhur dalam Al-Qur'an, banyak mungkin teman-teman yang sudah menghafalnya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kan teman-teman nih banyak yang kadangkala karena ikut nafsu gitu ya. Ya udah deh, gue udah suka banget sama ini, ngapain lagi gue istikharah gitu. Ya. Ngapain lagi minta petunjuk. Saya udah srek banget sama hal ini. Mau nggak Aku mau udah harus ingin, gitu ya. iya. Jadi pengennya udah pengen A aja gitu. Terus nggak ada pilihan yang lain juga gitu. Tetap istikharah karena kita meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi mengatakan, boleh jadi yang kau sudah sukai, yang engkau sangat sukai, itu tidak baik bagimu. Siapa yang bisa menghalangi kita kalau bukan Allah? Dan salah satu cara supaya Allah menghalangi kita adalah dengan sholat istikharah, dengan doa istikharah. Ada yang kau benci, nggak mau aku, nggak pengen aku ke situ. Ya. Nggak mau aku kerja di situ. Nggak mau aku jurusan itu, nggak suka aku jurusan itu. Bukan Passion bakat aku aku, lah. bukan passion aku gitu. Mungkin teman-teman mengatakan seperti itu. Lalu ternyata Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kau tidak sukai itu baik bagimu. Makanya sangat butuh untuk istikharah. Pertanyaan kedua tadi, apakah nggak sholat hajat aja? Ya. Gitu. Apa nggak sholat hajat aja? Jadi 2 ini adalah ada 2 dalil yang berbeda. Kalau yang pertama tadi Nabi meminta untuk sahabat sholat 2 rakaat lalu minta istikharah setelahnya. Yang kedua, kalau sholat hajat itu ada orang buta datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya pengen sembuh. Kata Nabi, pulanglah, bersabarlah gitu. Yang kedua datang lagi, pengen sembuh aja deh. Ya, nggak kuat lagi nih, bersabar. Ya udah kalau gitu engkau sholat sempurnakan wudhumu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Jadi mirip-mirip. Tapi yang kedua ini adalah sholat hajat khusus. Lalu ada 2 dalil daripada sholat hajatnya. Jadi kalau dikatakan yang mana yang kita lakukan, istikharah atau sholat hajat, dua-duanya adalah sholat 2 rakaat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Namun kalau istikharah lebih kuatnya adalah meminta ketetapan hati. Kalau hajat baru dia meminta kepada Allah. Saya pengen ini ya Allah, pengen ini ya Allah, pengen ini ya Allah. Ya, jadi kalau istikharah bisa jadi udah dapet, tapi dia meminta ketetapan hatinya. Berarti bagusnya kalau mau dilakuin dua-duanya nggak apa-apa ya Ustadz Syam ya. Nggak apa-apa karena kita sangat butuh. Karena kita sangat butuh. Sekali lagi tadi kan Ustadz Syam bilang minta sebanyak-banyaknya. Minta ya. sebanyak-banyaknya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam Sama-sama. untuk penjelasannya.